Perkenalkan, nama saya Ahmad Hikmah Al-Husna dari Fakultas Manajemen Angkatan 2019 semester 3 di Universitas Pelita Bangsa. Video ini sengaja dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini saya akan membahas tentang kompensasi dan benefit. Apa itu upah? Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Nomor 30 yang berbunyi upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan pekerja atau buruh dan keluarganya atas satu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dalam pengupahan, setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan kesehatan bagi setiap pekerja. Kebijakan pengupahan yakni diantaranya: yang pertama, upah kerja lembur; yang kedua, upah untuk perhitungan pajak penghasilan; dan yang ketiga, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. Pada perhitungan upah lembur, untuk perhitungan lembur hari istirahat mingguan dan atau hari libur resmi untuk waktu 6 hari kerja, maka 7 jam pertama dibayar 2 kali upah per jam, jam ke-8 dibayar 3 kali upah per jam, jam ke-9 dan ke-10 dibayar 4 kali upah per jam. Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, maka perhitungan upah lembur 5 jam pertama dibayar 2 kali upah per jam, jam ke-6 dibayar 3 kali upah per jam, dan jam ke-7, jam ke-8 dibayar 4 kali upah per jam. Dalam pasal PPh 21, yakni pasal yang diatur oleh pemerintah kepada setiap karyawan yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang dilakukannya. Adapun beberapa isinya diantaranya: yang pertama, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Dan yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya. Namun yang tidak termasuk dalam Undang-Undang PPh Nomor 21 yakni ada beberapa, seperti yang pertama, penerimaan dalam bentuk natura dan atau penikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilannya ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan. Dan yang kedua, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Objek-objek pada pajak yang diberlakukan bagi karyawan di antaranya: yang pertama, upah pokok, dan yang kedua adalah upah lembur. Yang ketiga, tunjangan tetap atau tunjangan jabatan, keluarga atau pusat. Dan yang keempat, tunjangan tidak tetap atau transport, uang makan, kehadiran. Dan yang kelima, reimbursement medical. Dan yang keenam, asuransi yang dibayarkan perusahaan. Ya baik, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulannya pada materi mengenai kompensasi dan benefit yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Jadi kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasanya yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi berbentuk uang artinya kompensasi dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang bersangkutan. Kompleks dengan maksud untuk memberikan balas jasa terhadap karyawan bagi pelaksanaan pekerjaan dan untuk memotivasi mereka agar mencapai tingkat prestasi kerja yang diinginkan. Dan jadi kompensasi dalam sebuah perusahaan merupakan sebuah timbal balik. Jadi kayak ketika perusahaan berusaha untuk memaksimalkan upaya
pendapatannya, dan karyawan pun juga memaksimalkan kinerjanya gitu. Jadi saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.